Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Naufal, NIM 19650068 dari kelas Sistem Informasi F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perintah dasar dari DOS. Jadi di sini untuk melakukan perintah DOS yang perlu kita lakukan adalah menjalankan command prompt terlebih dahulu pada Windows. Di sini kita akan menjalankan command prompt. Untuk menjalankan command prompt sendiri terdapat dua opsi, di mana kita bisa run as administrator ataupun non administrator. Tapi di sini saya lebih menyarankan untuk administrator, sehingga nanti tampilannya kurang lebih adalah seperti ini. Ini adalah tampilan CMD yang select as administrator. Baik, langsung saja kita masuk kepada CMD-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam tampilan dari command prompt as administrator. Jadi di sini command yang akan saya demonstrasikan terlebih dahulu adalah command color, di mana untuk color di sini untuk perubahan warnanya bisa kita lakukan berdasarkan nilai dari atribut dari color itu sendiri. Misal di sini saya gunakan untuk color 17, maka di sini dia akan menampilkan background dengan warna biru dan tulisan warna putih. Seperti itu. Terus saya kembalikan lagi. Untuk color nilai 0 pada color merupakan background hitam, dan 2 di sini adalah hijau, warna hijau. Seperti itu. Kemudian di sini kita jalankan perintah cd. Perintah cd di sini berfungsi untuk mengatur posisi kursor pada drive, di mana saat kita tekan cd/, dia akan masuk atau berpindah ke dalam posisi drive C. Kemudian di sini juga kita bisa berpindah drive secara langsung dengan mengetikkan nama dari drive yang akan digunakan. Misal di sini drive yang akan saya gunakan adalah D, maka di sini dia akan langsung pindah ke dalam drive D. Untuk mengclear tulisan yang terdapat pada command prompt, kita bisa gunakan perintah cls, maka akan secara otomatis semua tulisan yang ada pada command prompt dibersihkan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menampilkan tanggal dan menampilkan waktu dan juga merubah tanggal. Untuk waktu terlebih dahulu, jadi untuk waktu kita bisa gunakan perintah time kemudian /t. /t di sini fungsinya adalah untuk mendisplaykan saja, sedangkan nanti kalau kita gunakan time, nanti sistemnya akan memproses untuk merubah waktu yang ada pada saat ini. Misal di sini untuk time, dia akan menampilkan current time sekarang, kemudian kita akan disuruh untuk memasukkan waktu, atau ya secara simpelnya adalah untuk merubah waktu. Di sini misal kita rubah menjadi 27 menit 27, detiknya 59, maka akan kita lihat di time/t waktunya akan menjadi langsung 09.28 IM. Kemudian untuk date sendiri sama, kalau kita tulis date, kita ketikkan date seperti ini, dia akan
menjalankan perintah untuk merubah tanggal berdasarkan format, yaitu bulan terlebih dahulu, bulan 2, kemudian di sini harinya, lalu di sini tahun, kemudian di sini untuk menampilkan date-nya kita gunakan /t saja. Oke, di sini akan menampilkan hari dan juga tanggal seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menampilkan versi dari Windows dengan menekan mengetikkan var pada command prompt. Maka di sini akan menampilkan versi dari Windows-nya, yaitu versi Windows 10. Kemudian untuk volume di sini fungsinya adalah untuk menampilkan informasi dari drive yang saat ini kita gunakan. Misal di sini drive yang saya gunakan adalah D, maka di sini vol akan menampilkan identitas dari drive D, di mana label dari drive D adalah D, kemudian ada serial numbernya sekian. Terus di sini kita akan coba untuk memanajemen file dengan perintah cd lagi. Kita coba masuk ke dalam atau kita buat baru saja di sini dengan perintah md terus slash 1 sebentar, kita gunakan backslash kemudian baru 1, lalu kita bisa cd ke baru 1. Nah, kita sudah masuk pada folder baru 1, di mana pada folder baru 1 ini kita akan membuat beberapa file dengan menggunakan perintah copycon. Kemudian di sini nama filenya adalah nama biodata, misal formatnya adalah txt, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan informasi yang ada pada data apa yang akan kita masukkan pada biodata.txt. Misal di sini akan saya masukkan identitas saya saja, terus name-nya nah, untuk keluar dari biodata.txt kita bisa tekan Ctrl Z kemudian enter. Maka di sini kita coba tampilkan dengan perintah dir terdapat file dengan nama biodata. Di sini kita bisa lihat juga isi dari biodatanya menggunakan perintah type, kemudian nama dari filenya biodata.txt. Maka di sini akan menampilkan isi yang telah kita masukkan tadi. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita akan mencoba untuk membuat sebuah folder baru di dalam file baru 1 ini dengan cara kita tekan md, kita ketikkan md kemudian backslash baru 1, kemudian kita backslash lagi baru, lalu kita enter, kemudian kita lihat menggunakan tree saja biar lebih jelas. Oke. Jadi di dalam sini terdapat folder dengan nama direktori baru.
Kemudian di sini juga ada perintah untuk merename file. Misal di sini nama biodata.txt itu bisa kita rename dengan mengetikkan ren atau rename, kemudian nama filenya biodata.txt menjadi data.txt. Kita enter, lalu kita lihat melalui perintah dir, maka data biodata.txt akan berubah menjadi data.txt seperti itu. Kemudian untuk perintah untuk menghapus direktori, semisal di sini saya ingin menghapus folder baru, kita ketikkan di sini rd, lalu nama direktorinya apa. Di sini nama direktorinya adalah baru, atau bisa kita spesifikasi ke d/baru 1/baru. Maka di sini kita tampilkan folder baru tadi sudah dihapus seperti itu. Kurang lebih untuk perintah internal seperti itu. Kemudian di sini saya akan lanjutkan untuk perintah eksternal. Jadi ada banyak sebenarnya perintah eksternal dari DOS sendiri, tapi di sini saya akan praktikkan beberapa saja. Yang pertama adalah perintah test list yang berfungsi untuk menampilkan atau melihat daftar proses yang sedang berlangsung pada Windows. Nah, di sini ada banyak aplikasi yang sedang dijalankan oleh komputer yang sedang saya jalankan. Kemudian di sini juga kita bisa mengganti title dari command prompt yang saat ini kita gunakan dengan cara mengetikkan title, kemudian kita masukkan nama title dari command promptnya, semisal belajar berita DOS. Sebentar, ada typo. Maka di sini nama dari command promptnya berubah menjadi belajar perintah DOS. Bisa dilihat di sini. Bentar. Di sini nama dari command promptnya berubah menjadi belajar perintah DOS seperti itu. Kemudian lanjut, kita akan mencoba untuk mencoba perintah attrib, di mana perintah attrib sendiri di sini untuk menampilkan atau mengganti atribut dari file. Semisal di sini tadi kan ada nama direktori data.txt. Di sini saya akan mencoba untuk menghilangkan data ini melalui perintah dari command prompt. Caranya cukup mudah. Di sini saya akan tampilkan dulu. Ini ada datanya, folder file data. Kemudian akan saya coba hilangkan dengan perintah, yakni attrib, kemudian +r +h, kemudian
data.txt, kita enter, maka di sini bisa kita lihat data hilang. Sedangkan untuk mengembalikannya adalah dengan attrib plus r min h data.txt. Maka di sini nanti data akan muncul kembali seperti itu. Jadi fungsi sebenarnya untuk menyembunyikan dan menampilkannya kembali adalah pada plus h dan min h. Plus h di sini plus berfungsi untuk menambahkan atribut, dan h di sini sendiri adalah hidden. Jadi untuk plus h fungsinya adalah menyembunyikan file dengan nama data.txt, sedangkan min h adalah menghilangkan atribut hidden pada file data.txt. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan check disk. Jadi untuk check disk ini adalah perintah di OS untuk memeriksa laporan tentang disk. Akan kita coba di sini chk dsk. Nah, dari check disk ini dia akan melakukan check disk pada drive D mengenai apa saja yang ada, informasi yang ada pada drive D, mulai dari sampai ukuran file, kemudian jenis file, kemudian nama label dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada perintah netstat. Netstat sendiri di sini fungsinya adalah untuk menampilkan network status yang sedang berjalan pada device komputer ini. Kita coba tekan netstat, maka di sini akan menampilkan jaringan yang sedang terhubung dengan komputer. Baik, kurang lebih seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.